sehat 7 Maryam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tidak masuk sekolah Faza dan Fiza. Kenapa itu mereka? Sakit. 17 anak ya? Sama Faza. 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih. Kenapa kita nyanyi lagu ini? Karena Indonesia memiliki Indonesia memiliki banyak sekali pulau. Seperti pembahasan bab kemarin ya, materi kemarin kita belajar tentang negara kepulauan. Ada dari Sabang sampai Merauke. Ada banyak sekali pulau ya, ada 5 pulau besar dan beribu-ribu pulau kecil yang ada di Indonesia. Yang akan kita pelajari hari ini atau yang akan kita hasilkan hari ini, pembelajaran kali ini bentuknya adalah membuat proyek. Proyeknya adalah membuat komik tentang kisah kerajaan. Kita ke sana. Ada 3 jenis atau 3 unsur kerajaan yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama, kerajaan yang bercorak Hindu, kemudian kerajaan yang bercorak Buddha, dan kerajaan yang bercorak Islam. Mungkin supaya lebih enak lagi kita belajarnya, coba dibuka buku paketnya, kalau buku tulisnya, terus sejarah uniknya. Buka halamannya. Di sana, di kerajaan Kutai, itu masyarakatnya, di kerajaan Kutai, masyarakatnya memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan bertani, karena kerajaan Kutai itu terletak di tepi sungai Mahakam. Jadi kalau kita tahu bahwa di Kalimantan itu banyak sekali sungai ya, hutan, sungai. Nah, lihat di film itu ada pasar apung di sana. Di Kalimantan itu ada pasar apung. Itu kenapa? Karena di sana masih banyak sekali sungai-sungai. Nah, kerajaan Kutai itu berdiri di sebelah sungai, di tepi sungai Mahakam. Kita tahu kalau daerah tepian sungai itu pasti tanahnya subur. Otomatis kalau tanahnya subur, berarti potensi ekonomi di daerah tersebut apa? Pertanian dan Semarang ini, Demak ini, Tegal di sini. Jadi di daerah pantai. Ternyata mereka ketemu di sini, di daerah Maluku. Ini nanti masuk ke kerajaan yang di Ternate Tidore. Ternyata Portugis sampai di sini, Spanyol juga sampai di sini. Dan disinilah mereka berebut wilayah kekuasaan. Nah, ini Palembang di sini. Ini jalur sutra dari India ke Cina. Otomatis jalur yang dilewati ini melewati kerajaan Sriwijaya. Karena ada di tepi, kemudian kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pelabuhan. Melaka bahkan sampai ke Kamboja, Thailand. Kalau Sriwijaya sampai ke daerah kekuasaan. Nah, kalau di Ternate Tidore, ini terkenal dengan penghasil rempah
Rempah. Rempah-rempah itu apa aja? Kunyit. Kunyit. Lada. Ya kan? Lada, itu rempah-rempah yang seperti itu. Merica. Saya kalau di sini gampangnya merica, kalau ada nggak tahu tuh merica, ketumbar. Itu rempah-rempah. Yang di Eropa tuh nggak ada. Kasih tugas kalian, bikinlah komik yang punya ilmu pengetahuan, yang bikinlah sebuah komik. Ini ketua komik. Bikin komik sederhana saja, singkat. Nanti dari alur ceritanya. Yang ada yang bikin alur cerita, ada yang nanti hasil dari komik ini akan dipresentasikan. Jadi nanti pembagian tugasnya adalah satu orang yang menggambar, dua orang bikin alur cerita, dua orang presentasi. Yang terpenting adalah meng-highlight atau menampilkan kondisi masyarakat atau kegiatan ekonomi masyarakat di kerajaan, tahun berdiri, letak, terus kemudian nama rajanya, aktivitas kegiatan ekonomi di kerajaan tersebut. Ini yang gambar. Yang saya Afnani sama Fatima ada dialog yang lagi tentang kisah kerajaan Sriwijaya. Ternyata Fatima bisa, aku tahu ceritanya. Nah di situ ada Uf yang menceritakan apa namanya? Uf itu kan point of view, dimana dari sisi mana? Dimulai dari kelompok kerajaan. Ayo pas dulu. Terus dari ibu. Bisa kok. Bisa. Ini jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, aku kita dari kelompok 4 tentang kerajaan Aceh. Ini Afnani, Al-Fatimah, Yetis, Sabrina. Kerajaan Aceh berdiri sekitar awal abad ke-16. Namanya Persia. Terus dia nanya tentang kerajaan Aceh. Terus dari Jawa. Jadi kerajaan Aceh itu berdiri sekitar awal abad ke-16. Kerajaan ini terletak di Sumatera bagian utara, pusatnya di Kota Raja di Banda Aceh. Mata pencarian penduduk kerajaan Aceh adalah petani dan gada. Yang Sultan Ibrahim melakukan pikir yang kaya akan lada putih, Aceh makin bertambah makmur dan menjadi sumber komoditas kaca dan emas. Raja pertama
Nama kerajaan Aceh adalah Sultan Ibrahim dengan gelar Sultan Ali. Sayanglah, pedagang Islam dari Gujarat dan Arab tidak suka telah monopoli perdagangan Portugis. Mereka pun mulai mengalihkan pelayanannya ke kerajaan Aceh. Akibatnya, Aceh menjadi daerah perdagangan yang ramai dengan pelabuhan Kutaraja sebagai pelabuhan utamanya. Pelabuhan yang terletak di wilayah Aceh menjadi pelabuhan transit barang-barang yang dijual dari dalam negeri ke luar negeri. Ya, itu sih kayak apa? Oh, namanya. Iya. Oke, puas nggak dengan jawabannya? Dari sebelah sini ada yang mau memberikan tanggapan tidak? Aku mau tanya. Ya, Wafda dari kelompok mana mengenalkan diri dulu sendiri boleh? Hai, aku dari kelompok dua yang tanya. Ya, jelas. Kenapa kerajaan Aceh memiliki pelabuhan yang ramai? Kenapa di Aceh pelabuhannya ramai? Karena banyak pedagang Islam dari Gujarat dan Arab tidak suka telah monopoli perdagangan Portugis. Dan tadi ya mengalihkan satu perdagangan dari sini ke jadi dia juga sudah mengalami bangun. Terima kasih Mbak Wafda. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk Mbak Muhammad? Atau sudah dicukupkan? Sudah cukup. Close sekali lagi untuk kelompok satu. Hai, aku Jadi kelompok Hai, aku dari kelompok 2 hanya merupakan kerajaan Majapahit. Perkenalan, aku juga ini adalah sambungannya ada sambungan dari Najwa, sambungannya ini. Sini kita akan memerankan, aku dan Dani akan memerankan 2 orang. Orang yang bertanya ke temannya, tapi kamu belajar apa? Biasa. Ayo, kita menjawab. Oh, tanya. Aku nanti belajar IPS tentang kerajaan Majapahit. Terus, si Estella tanya, oh, emang kayak gimana? Tuh, jelasin hasilnya Esta. Baju pertama kali sudah Majapahit. Jadi, dengan nasi ada juga ada seperti ada kelapa ada kaldu, juga ada kentang, limun, awang, kawan yang merupakan saji tingkat kedua di Indonesia. Terus, sekarang hanya lagi. Pak ini aja yang cerita. Lanjut aja nggak boleh? Terus, oh jadi gitu kerajaan Majapahit. Makasih ya udah ngasih tahu tentang kerajaan Majapahit. Udah, aku mau lanjut belajar lagi kerajaan. Tidak ada yang menanggapi. Gimana aja? Semua maksimal. Jadi pada masa kerajaan Majapahit, masa kerajaan Hayam Wuruk itu ada patih yang terkenal, namanya patih Gajah Mada. Sumpah namanya sumpah apa? Sumpah yang isinya Aku tidak makan memang kelapa sebelum Indonesia bersatu. aku tidak akan memakan buah, bukan kelapa, buah maja. Buah maja dia sebelum Indonesia atau sebelum menyatukan Nusantara. Kalau dari dulu namanya bukan Indonesia. Ada lagi yang mau menanggapi? Yang mana lagi? Yang menarik nggak tentang kerajaan Majapahit? Benar, Aulan bisa suruh maju ya. Ya, aplaus dulu untuk kelompok
kelompok 2. Bacanya mana? 1, 2, 3. Very good job. Zero, 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 zero. Very good job. Good job. Good job. Good job. Mantap jiwa. Mantap, mantap, mantap jiwa. Sekali lagi. Mantap, mantap, mantap jiwa. Sunnah Rasul. Mantap, mantap, mantap jiwa. Terima kasih. Sudah mulai saya pelajaran. Apa perasaan kalian hari ini? Suara emosi. Itu tua. Kita polling yang punya perasaan setelah pelajaran hari ini ada di warna merah. Nggak ada. Kalau yang di warna oranye, ya juga oranye. Kalau tadi itu marah ya. Kalau yang oranye itu senyumnya ke bawah. Yang kuning itu ngantuk. Ada nggak yang ngantuk? Cio, Hana, Cio, ya apa? Hijau, tapi senyum. Tidurnya sambil tidur. Yang bahagia, jauh banget bahagia. Why? Kenapa bahagia? Apa yang bisa kita pelajari hari ini? Kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan itu apa lagi? Aktivitas sejarah. Enggak dong, itu bagian dari sejarah. Apa sejarah? Tapi belum ada sejarah. Sebelum ini mengenal masalah ini sejarah, bukan prasejarah. Apa lagi? Kayak kita belajar pelajaran kerajaan. Nah, apa tadi nih? Tahu apa? Kekuasaan. Dalam kekuasaan, jalur perdagangan di masa lalu. Apa lagi? Ada ya negara-negara besar yang kemudian ini menguasai wilayah-wilayah di Indonesia. Pertunjukan. Sudah paham semua hari ini? Ya, terima kasih untuk hari ini. Kegiatan selanjutnya setelah kita nanti untuk minggu depan kita masih melanjutkan presentasi, dan setelah presentasi nanti semua presentasi maju. Next materi selanjutnya adalah kita akan belajar kegiatan ekonomi di masa kini. Kalau hari ini kita belajar kegiatan masyarakat, kegiatan ekonomi masyarakat di masa lalu, di masa-masa kerajaan. Nanti next materi selanjutnya kita akan bahas tentang kegiatan ekonomi di masa kini. Begitu? Tidak ada yang bertanya, bukan? Sudah paham semua? Ya, terima kasih.